Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Munajah, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan fasilitator Bapak Nur Hidayat dan pengajar praktik Ibu Irma Hermawati. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajarannya adalah 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah: yang pertama, B. Buat pertanyaan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Yang keempat, C. Jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah: terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya, cakap teknologi, dan kreatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui sekolah adiwiyata. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah: yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah: bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui sekolah adiwiyata? Untuk tindakannya adalah: yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendorong tumbuhnya peserta didik untuk kreatif. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya untuk membentuk siswa yang kreatif melalui sekolah adiwiyata. Dan yang ketiga adalah membuat program sekolah adiwiyata. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah: siapakah yang memiliki pengalaman yang menerapkan peserta didik yang kreatif dalam mewujudkan sekolah adiwiyata? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan agar peserta didik kreatif? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membentuk peserta didik yang kreatif dalam mewujudkan sekolah adiwiyata? Untuk tindakannya adalah: yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat atau rekan dari sekolah lain atau mencari dari berbagai sumber yang berhasil menjadi sekolah adiwiyata. Yang kedua, mencari contoh nyata tentang kegiatan yang dapat membentuk siswa lebih kreatif untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika terwujud peserta didik yang kreatif? Bagaimana perasaan saya dengan memiliki peserta didik yang kreatif? Apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan murid yang kreatif? Untuk daftar tindakan atau penyelidikannya adalah: yang pertama, menjadikan kelas dan sekolah sebagai lingkungan yang asri dan indah sehingga nyaman digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, melibatkan siswa sebagai aktor utama dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang ketiga, mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang membentuk peserta didik menjadi kreatif dalam hal mengelola sampah dan memperindah lingkungan sekolah.
Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang bisa dilakukan untuk membentuk peserta didik yang kreatif? Kapan waktu pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan peserta didik lebih kreatif dalam mengelola lingkungan dan mengelola sampah dengan baik? Bagaimana cara untuk menyemangati usaha bersama mencapai peserta didik yang kreatif? Untuk daftar tindakan atau penyelidikannya adalah, yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta warga sekolah untuk penerapan kegiatan yang dapat membentuk peserta didik yang kreatif dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah membuat produk bertema pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang bisa mengarahkan dan bertanggung jawab agar dapat membentuk peserta didik yang kreatif? Untuk daftar tindakan atau penyelidikannya adalah kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik, atau lebih tepatnya semua warga sekolah. Yang kedua, melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan yang berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik yang kreatif dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.